Oke, balik lagi ke channel gua dan kita akan meneruskan serial Cognito Forms ini ya. Kalau sebelumnya gue udah kasih contoh bikin form sederhana untuk form data karyawan, kali ini gue akan mulai membahas field per field. Kita mulai dari field yang paling mudah dan paling sering kita gunakan, yaitu field text box. Seperti biasa, ketika kita mulai, kita klik New Form. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kita tentukan aja judulnya lah yang simple. Oke, parameter lainnya kita biarkan dulu, lalu kita klik tanda tambah untuk menambahkan sebuah field. Kita klik tanda tambah, kita pilih text box. Setting pertama adalah label. Kita mau tulis apa nih? Field ini field apa? Biasakan menuliskan label yang membuat orang yang mengisi itu tahu dia harus ngisi apa sih sebenarnya ya. Contoh misalnya nama karyawan. Nah, setelah label, pilihan berikutnya adalah type atau tipe. Kita bisa pilih single line, multiple lines, atau password. Kalau single line itu untuk jawaban yang cuma satu baris lah, misalnya nama atau yang lainnya. Itu kalau nggak salah sekitar 40 karakter deh batasnya. Tapi gue juga nggak ingat banget ya. Nah, berikutnya kalau yang multiple lines, itu untuk jawaban yang kita harapkan itu mungkin panjang. Seperti misalnya alasan keterlambatan. Nah, itu kan panjang tuh karena bla 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 bla. Oke, itu dia bisa panjang, dia bisa dibikin pakai paragraf. Jadi kalau nggak salah juga dia bisa sampai sekitar 255 karakter ya untuk multiple lines. Nanti gue confirm deh. Yang berikutnya adalah password. Password ini kalau kita maksud tujuan dari field ini adalah untuk membuat sebuah password. Untuk contohnya gue previewin ya. Kalau single line previewnya seperti ini nih. Ya, nama karyawan dia ya lu tulis aja apa kayak. Itu dia bisa, tapi dia nggak bisa pakai enter. Ketika di enter dia nggak mau. Ini gue klik pencet enter di keyboard gue, dia nggak mau ya. Kita close lagi. Sekarang kalau kita pakai multiple lines, kita preview lagi. Nah, kalau multiple lines itu kita bisa nulis panjang, bisa bikin paragraf, jadi cocok untuk penjelasan yang deskriptif. Kalau kita pilih type-nya sebagai password, kita preview. Nah, itu dia langsung apapun yang kita input, itu langsung berupa titik-titik seperti ini. Kita mau ketik apapun, dia akan jadi titik-titik. Ya, sehingga nggak bisa, kalau ada orang ngintip tuh nggak bisa melihat apa yang kita ketik. Oke, kita balikin lagi single line ya. Berikutnya adalah placeholder text. Placeholder text ini berguna untuk kita kalau mau ngasih contoh nih. Kan kalau default ini tulisan di dalam filter tuh text box single line. Kita mau tulis di sini, misalnya tulis nama lengkap Anda. Kita pencet tab, bisa dilihat ya, langsung di field nama karyawan ini ada tulisan berwarna abu-abu. Nah, tulis nama lengkap Anda. Jadi dia tulisan ini akan hilang ketika lo nulisin atau mengisi field tersebut ya. Contoh hilang kan tulisannya, tapi orang jadi tahu oh harus nama lengkap. Oke. Habis itu adalah format validation. Format validation ini berguna kalau kita pingin hanya data spesifik yang masuk ke dalam field itu. Misalnya nih, di sini pilihannya alfabetik. Kalau kita pilih alfabetik, kita hanya bisa mengisi field tersebut dengan huruf dari A sampai Z. Tidak bisa spasi, tidak bisa karakter khusus, tidak bisa angka. Kita preview ya.
tulis Aldo. Bisa kan? Kita tulis angka. Oh, masih bisa. Tapi ketika kita mau submit atau kita pindah ke field lain, dia akan kasih tulisan. Nama karyawan must only contain letters. Jadi tidak bisa diisi dengan karakter lainnya selain huruf. Pilihan berikutnya adalah numerik. Ini jelas, cuma bisa angka. Berikutnya adalah alfanumerik. Alfanumerik itu dia bisa angka, bisa huruf, tapi tidak bisa karakter lainnya termasuk spasi. Contoh nih, ketika gue tulis Aldo 2000, dia bisa. Tapi kalau gue tahu kasih antara Aldo dan 2000 gue kasih spasi, dia nggak mau. Dia cuman letters and numbers. Oke. Pilihan berikutnya tidak berlaku di Indonesia. Karena ini SSN ini adalah Social Security Numbers yang sudah diformat sesuai dengan Social Security Numbers di Amerika. Yang berikutnya juga zip code. Buat gue sih percuma ya, mendingan kalau emang kita mau tahu kode pos, kita pilihnya alfanumerik aja. Ini zip code-nya juga pasti disetting untuk kode pos di Amerika. Nah, yang berikutnya adalah IP address. IP address itu kalau kita mau ngumpulin IP address, dia akan bikin format yang udah ditentukan. Contoh ya, IP address, kita klik preview. Nah, ini kita nggak bisa isi yang lain-lain. Kita harus sesuai dengan format dari sebuah IP. Contoh 192.168.0.100. Dia akan menjaga supaya formatnya seperti ini, sesuai dengan ketentuan dari sebuah IP address ya. Yang berikutnya MAC address. MAC address juga sama kayak IP address, dia akan menyesuaikan formatnya dengan format MAC address. Yang berikutnya adalah custom mask dan custom regular expression. Ini nanti akan gue jelaskan di episode terpisah karena ini cukup panjang. Kita balikin dulu ke kosong. Kalau kosong gini, lu mau nulis apa aja bebas. Oke, berikutnya default value. Default value ini maksudnya adalah value yang otomatis terisi sebelum orang yang input itu ngisi apa-apa. Contoh nih, default value umpamanya kosong. Nah, kita preview. Ketika di preview, otomatis nama karyawan tertulis kosong. Ini masih bisa dirubah, ya. Jadi kalau umpamanya mau menulis sesuatu yang by default itu apa, silahkan pakai di default value ini. Berikutnya adalah numbers of characters. Ini untuk membatasi jumlah karakter yang dimasukkan. Misalnya nih, kita mau bikin ini field sebetulnya nomor KTP umpamanya ya. Kita batasin, KTP itu kan 16 digit. Berarti kita minimumnya dia harus 16 dan maksimumnya 16. Di bawah 16 atau di atas 16 dia akan menampilkan pesan error. Kita kasih contoh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dia mau. Tapi ketika kita kurangi 1, dia akan tulis. Ini harus 16, antara 16 dan 16, artinya mutlak harus 16. Oke, kalau kita tambahin, kita udah sampai sini, kita mau nambahin angka berikutnya tuh udah nggak bisa. Mentok di 16 karakter. Kalau kita kurangin, dia error. Kalau kita mau tambahin dari 6, gue mencet 7 ini udah nggak mau masuk. Oke, jadi itu pembatasan untuk karakter ya. Nah, kalau help text itu lebih menjelaskan, lebih memberikan pengarahan kepada orang yang input, itu apa sih yang lo harapin. Umpamanya nih, kalau kita kan di Indonesia biasanya kan nulis tuh nama depan dulu, baru nama belakang. Bilanglah kita mau bikin, kita mau American style nih orang inputnya. Jadi nama belakang dulu, baru nama depan. Kita tulis aja. Ya, nama seperti ini, dan ketika di preview akan muncul tulisan seperti ini ya. Jadi ini help text-nya tuh lebih lebih tujuannya untuk informatif aja. Oke, berikutnya adalah show this field.
show this field ini akan menentukan kapan sih field ini nongol di sebuah form. Pilihan defaultnya dari Cognito adalah always, jadi field ini akan selalu nongol. Yang berikutnya adalah when. When ini akan membuat field nongol dalam kondisi tertentu saja. Ini juga akan dijelaskan secara detail di episode khusus. Lalu internally dia hanya akan nongol di backend. Sama dia juga akan gue jelasin di episode khusus. Lalu never ini untuk kalau lo nggak pingin field itu nongol sebetulnya. Berikutnya require this field. Require this field itu kita menentukan ini field harus diisi atau enggak. Pilihan defaultnya dari Cognito adalah never. Jadi sebetulnya bebas tuh orang mau isi atau enggak. Tapi kalau emang ada satu field yang lu pingin user lu atau yang orang yang entry itu wajib ngisi, pilih di always. Kita coba preview. Ketika kita klik lalu kita skip, kita coba submit, akan keluar tulisan nama karyawan is required. Oke. Field berikutnya adalah read only. Read only ini untuk field-field yang lu pingin tongolin, tapi lu nggak pingin orang bisa rubah-rubah. Defaultnya adalah never dong. Karena sebetulnya kan pada dasarnya secara umum lu pingin orang isi field itu. Tapi ketika lu bikin always, kita preview, nah dia cuma nongol judul fieldnya doang, tapi otak untuk ngisinya nggak ada. When internally itu juga nanti pasti terpisah ya dijelasinnya, karena ini menyangkut ke conditional logic. Lalu never itu tadi ya, defaultnya never. Oke. Nah, yang berikut adalah limit quantity. Limit quantity kita bisa ngelimit nih, umpamanya, oh si Aldo udah pernah input nih, jadi dia cuma boleh input sekali aja namanya Aldo gitu ya. Ketika dia buka form itu lagi terus dia tulis lagi namanya Aldo, nanti akan keluar error. Yang berikutnya adalah specific quantity. Specific quantity itu nanti menjelaskan nama Aldo tuh boleh masuk berapa kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kita isi di sini. Lalu di sini ada kalau nanti kuantitinya udah lebih, makanya kita pilih 2 kali nih. Terus ternyata si Aldo udah mau masukin yang ketiga itu nggak bisa masuk. Show custom error ini dia tugasnya menunjukkan dialog error, tapi yang custom ya, selain yang tadi kayak kita udah pilih tipenya numerik, dia masukin huruf, itu kan udah standar errornya. Tapi kita bisa set custom error. Berikutnya protect field. Ini protect field akan dicentang kalau kita pilihnya password. Kalau untuk field biasa, baiknya kita tidak pakai protect field. Baiklah, sekian dulu untuk penjelasan mengenai text box ya, in-depth-nya text box seperti ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Ditunggu like, subscribe, dan share-nya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.